Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Latifah. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian pada software kasir email cell. Langsung saja ke pembahasannya. Hampir semua penjualan mulai dari toko kelontong hingga toko-toko besar memerlukan pencatatan keuangan atau minimal pencatatan barang yang sudah laku terjual. Terlebih lagi, banyak oknum sales yang tidak jujur dan memanipulasi hasil penjualan. Oleh karena itu, aplikasi email cell merupakan pilihan yang tepat untuk mencatat penjualan. Dalam pembuatan software ini, kami dibantu dengan UML atau Unified Modeling Language sebagai acuan untuk menentukan kebutuhan software itu sendiri. Adapun UML yang pertama yaitu Use Case Diagram. Use Case Diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use Case Diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dan sistemnya. Nah, untuk Use Case Diagram pada software kasir email cell terdiri dari 3 aktor. Yang pertama yaitu konsumen toko, yang kedua kasir depan, dan yang ketiga admin email cell itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari kasir depan dan admin email cell itu sendiri. Nah, kasir depan memiliki tugas yang pertama yaitu mengecek stok handphone yang akan dibeli oleh konsumen, kemudian melakukan transaksi penjualan dengan konsumen, kemudian yang ketiga yaitu membuat laporan penjualan yang nantinya akan dilaporkan kepada admin email cell. Adapun tugas dari admin email cell ada 2. Yang pertama yaitu menerima laporan seluruh penjualan, yang kedua memeriksa data. UML yang kedua yaitu Activity Diagram. Activity Diagram adalah pemodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Activity Diagram mampu menggambarkan aktivitas program yang di setiap simbolnya memiliki makna dan tujuan masing-masing. Diagram ini hampir mirip dengan flowchart, yaitu dapat memodelkan alur kerja dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Activity diagram pada software kasir email cell terbagi menjadi 2, yaitu admin dan sistem, serta kasir dan sistem. Untuk yang pertama yaitu admin dan sistem. Jika admin ingin mencetak laporan, maka admin perlu memilih menu laporan, yang kemudian akan diproses oleh sistem sehingga menampilkan halaman laporan. Nah, terdapat tombol print pada halaman laporan. Nah, jika admin mengklik tombol print tersebut, maka sistem akan langsung mencetak laporan. Yang kedua yaitu kasir dan sistem. Nah, pada menu transaksi kasir terdapat 2 pilihan, yaitu menu transaksi dan menambah data transaksi. Jika kasir mengklik menu transfer, maka sistem akan menampilkan menu transaksi. Tetapi jika kasir mengklik tambah data transaksi, maka sistem akan menampilkan form transaksi yang bisa langsung diinputkan data-data transaksi dokumennya oleh kasir, yang kemudian akan langsung diproses oleh sistem untuk disimpan datanya. UML yang ketiga yaitu sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Kegunaan sequence diagram yaitu untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antara objek, sesuatu yang terjadi pada sistem tertentu dalam eksekusi sistem. Sequence diagram pada software kasir email cell terbagi menjadi 2, yaitu admin dan kasir. Yang pertama yaitu admin. Nah, di sini ada aktor admin dan 2 buah objek, yaitu form laporan dan kasir. Yang pertama yaitu admin memilih form laporan, yang kemudian form laporan akan menampilkan form laporan itu sendiri. Nah, jika admin mengklik button, kemudian akan disampaikan oleh form laporan kepada kasir untuk mencetak laporan. Nah, jika laporan sudah dicetak, maka kasir akan menampilkan lembar laporan yang sudah tercetak tersebut. Untuk yang kedua yaitu kasir. Nah, di sini terdapat 2 objek, yaitu form transaksi dan konsumen. Jika kasir memilih form transaksi, maka form transaksi akan menampilkan form transaksi tersebut. Nah, kemudian form transaksi akan dilanjutkan kepada konsumen dan
Form transaksi akan menginputkan data transaksi, kemudian disimpan datanya sebagai bukti dari transaksi tersebut. UML yang keempat yaitu kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan serta mendeskripsikan kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Kelas diagram mampu memberikan kita pandangan yang lebih luas mengenai suatu sistem dengan cara menunjukkan kelas serta hubungan-hubungannya. Kelas diagram dapat dikatakan bersifat statis. Alasannya karena kelas diagram tidak dapat menggambarkan apa yang terjadi jika mereka berhubungan, melainkan menggambarkan hubungan apa yang terjadi. Kelas diagram pada software kasir email cell terdiri dari beberapa kelas yaitu konsumen, data handphone, kasir, admin, transaksi, dan laporan, di mana konsumen, data handphone, kasir, dan laporan memiliki hubungan association atau hubungan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan admin, kasir, transaksi, dan laporan memiliki hubungan generalization atau hubungan di mana kelas laporan menerima struktur data dan objek induk yaitu dari admin dan kasir. UML yang kelima yaitu deployment diagram. Deployment diagram merupakan gambaran proses-proses berbeda pada suatu sistem yang berjalan dan bagaimana relasi ini di dalamnya. Hal inilah yang mempermudah user dalam pemakaian sistem yang telah dibuat dan diagram tersebut merupakan diagram yang statis. Pada deployment software kasir email cell terdiri dari 4 node yaitu cache cookie program, komputer program, kasir web browser, dan admin web browser, di mana keempat node tersebut memiliki node association atau berhubungan antara node ke node. Sedangkan admin web browser dan kasir web browser memiliki komponen instansi yang berhubungan dengan komponen pada komputer program, yaitu user interface kasir, dependensi dengan komponen instansi, melihat tipe handphone, mengecek stok handphone, mencetak struk pembelian, dan membuat laporan penjualan. Sedangkan user interface admin, dependensi dengan komponen instansi, menerima laporan penjualan, dan memeriksa data. Pada proses pembuatan software kasir email cell, kami juga menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi. Entity Relationship Diagram OI untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data untuk dapat menggambarkan digunakan beberapa notasi serta simbol. Pada Entity Relationship Diagram atau ERD software kasir email cell terdiri dari beberapa entity yaitu transaksi, kasir, konsumen, admin, dan data handphone. Nah, admin dan kasir memiliki relation yang sama yaitu menjual, sedangkan konsumen memiliki relation sendiri yaitu membeli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aditya Maulana. Di sini saya akan menyampaikan tentang UI. Oke, dimulai dari yang pertama, tampilan halaman utama. Di sini saya menjelaskan bagian paling atasnya terlebih dahulu kenapa saya memilih warna ya. Pada pemilihan warna di bagian headernya ini saya memilih warna ungu karena warna ungu itu mempresentasikan wanita gitu. Kenapa saya memilih warna ungu? Karena mempresentasikan tentang seorang wanita. Lalu warna ungu juga bisa dibilang warna ungu gelap seperti ini ya, lebih enak dilihat oleh mata gitu. Karena untuk warna-warna yang kontras, yang cerah seperti warna kuning ataupun warna hijau muda ataupun putih itu malah lebih cepat melelahkan mata gitu. Lalu di bagian backgroundnya ini sebenarnya bisa diganti, tapi saya lebih prefer polos aja untuk warnanya, lebih cenderung warna gelap juga, antara hijau gelap atau warna abu-abu karena lebih nyaman di mata. Lalu di pojok kiri atas itu saya menempatkan nama counternya itu sendiri gitu. Misalnya nama counternya itu email cell seperti yang saya buat ini. Itu karena untuk memberitahu gitu bahwa aplikasi kasir ini untuk kasir
email cell gitu. Lalu di pojok kanan atas dikasih tulisan menu, karena itu pilihan submenunya itu jika diklik akan muncul pilihan menu-menunya gitu. Lalu ini kan di halaman utama untuk penyetingan awal ya. Nah, di penyetingan awal ini untuk user baru, untuk pertama kali dibuka akan ada pilihan pengguna baru ini seperti nama toko atau konfigurasi lain-lainnya, itu ada duluan terlebih dahulu gitu. Dan kalau mau menambahkan produk secara langsung, itu bisa langsung ada tanda plusnya itu, atau nanti bisa di pilihan tampilan halaman menu gitu. Ya, selanjutnya tampilan halaman menu. Nah, di sini nggak begitu banyak perubahan, hanya beberapa pilihan menu aja seperti di samping ini. Kenapa saya tidak menggunakan icon? Karena menggunakan icon akan menambah luas lagi bagian itu, karena ini biasanya untuk kasir itu kan tidak harus menggunakan budget seminimal mungkin ya, mungkin komputernya atau PC-nya harus yang spek rendah gitu. Jadinya bahkan monitornya aja, monitor bisa dibilang kadang suka ada yang pakai yang beli second gitu. Jadinya nggak perlu, saya anggap tidak perlu, karena lebih memenuhi layar gitu. Selanjutnya di tampilan halaman produk ini ada nama barangnya itu sendiri. Seperti ini, saya di sini tuh ada nama barangnya, lalu harganya berapa, bisa langsung diinput gitu. Lalu daftar produknya itu jika sudah ditambah akan ada di bawahnya gitu, jadi bisa di manage secara langsung gitu. Selanjutnya tampilan untuk menambahkan produk ya, seperti di samping ini saya menambahkan produk handphone, lalu beserta harganya, dan nanti tinggal langsung tekan enter aja, nanti akan langsung tertambah sendiri gitu produknya di daftar produk itu. Selanjutnya di tampilan halaman penjualan. Di tampilan halaman penjualan ini kita bisa menyortir berdasarkan tanggal. Lalu jika ada sudah terjadi penjualan atau transaksi, itu akan bisa diekspor menjadi Excel gitu. Jadi format penjualannya itu bisa kita langsung lihat di file Excel, karena itu akan otomatis ke ekspor gitu. Jadi bisa lebih detail gitu apa datanya, misalnya HP ini atau produk ini terjual pada jam berapa, lalu dengan harga berapa gitu. Jadi meminimalisir bisa dibilang kecurangan penjualan ya, mungkin karena siapa tahu ada sales yang mengejar target penjualan, jadinya mereka bercurang untuk melakukan penjualan yang lebih gitu. Selanjutnya di tampilan halaman konfigurasi. Di tampilan halaman konfigurasi ini bisa mengatur seperti nama tokonya mau menjadi apa, misalnya mau dirubah gitu. Misalnya nama toko ini kurang menjual atau nggak ada feng shui-nya gitu. Nah, lalu bisa juga dirubah central time-nya gitu, waktu bagian mananya gitu. Seperti Indonesia kan UTC +7 gitu. Misalnya toko softwarenya ini mau dibawa atau menggunakan bosnya itu bos orang Jepang gitu. Bisa diatur juga misalnya waktunya itu waktu penjualannya waktu Jepang, padahal tokonya itu transaksinya di Indonesia gitu. Bisa seperti itu. Lalu di tampilan halaman konfigurasinya ini ada untuk mengatur latar belakangnya itu, backgroundnya itu ya, yang warna hitam abu-abu ini, warna gelap ini. Namun agak sedikit ribet karena nggak bisa langsung di aplikasinya, harus di settingan filenya itu mengganti file tersebut gitu, ada tutorialnya gitu di tulisannya itu. Lalu di tampilan halaman panduan ini ada panduan singkat caranya menggunakan software kasir ini. Cuma simpel aja, cuma teks saja, tapi yang digaris bawahi atau ditandai merah itu yang pentingnya gitu. Selanjutnya di tampilan menu tentang ini sebenarnya sejarah singkat aja atau tentang software ini sendiri gitu. Seperti aplikasi ini sebenarnya hasil modifikasi gitu, hasil perubahan dari software yang sudah dibuat, yakni Al-Barokah itu sendiri gitu. Link aplikasinya akan tersedia di file readme ya, readme.md
bisa dibuka melalui notepad gitu. Nah, selanjutnya tampilan saat transaksi ini akan jadi seperti ini. Misalnya ada seseorang yang ingin membeli Redmi Note ya, Redmi Note 8 dengan harga 2 jutaan ini di samping. Nah, itu ada harganya, ada tampilan harganya. Lalu jumlah yang harus dibayarnya itu akan kita tuh harus diisi gitu. Seperti misalnya uang cash yang diterima itu misalnya harga HP-nya 2.299.000 gitu. Lalu uang yang diterima itu misalnya 2.300.000 atau 2.400.000 gitu. Ya tinggal masukin aja nominalnya, lalu nanti akan berubah kembaliannya itu akan menjadi, itu kan minus karena belum dibayar. Lalu akan berubah menjadi hijau, yakni jumlah kembaliannya gitu. Misalnya 2.299.000, lalu uang yang diterima yang dari pembeli itu 2.300.000 gitu. Ya tinggal masukkan 2.300.000, nanti akan kembali 1.000 gitu. Biasanya 1.000-nya ini nggak kembalian gitu, jadi dianggap bonus. Nah, selanjutnya pada saat kita klik bayar, itu akan muncul pop-up seperti apakah Anda akan menyimpan transaksi ini gitu. Untuk benar-benar transaksi ini akan disimpan gitu. Kan nanti kan akan masuk ke daftar penjualan gitu, riwayat transaksi gitu. Jadinya akan menimbulkan rasa, wah, kalau saya curang bahaya, ketahuan bos gitu, malah lebih beresiko gitu. Maka lebih ada make sure-nya seperti ini gitu, tampilan pop-up muncul seperti ini gitu. Selanjutnya setelah diklik untuk meyakinkan transaksi itu, nanti akan muncul langsung bukti pembayaran yang mau di print gitu. Biasanya tergantung printer itu sendiri, alat cetaknya itu sendiri. Biasanya untuk kasir-kasir handphone menggunakan printer thermal ya. Di sini saya adanya printer Canon G2010. Emang bukan khusus untuk kasir, tapi bisa diibaratkan gitu. Nanti akan seperti itu gitu tampilannya, akan menjadi seperti antara ini dan ini gitu. Jadi kalau di tampilan websitenya, dia tampilan aplikasinya akan muncul seperti ini. Nah, sudah di akhir video ini saya akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya yakni software ini dapat menjadi solusi untuk mempermudah proses pencatatan keuangan karena sudah tidak dilakukan secara manual, seperti mencatat di buku kas besar gitu, yang tentunya akan lebih cepat dan lebih efektif, mempersingkat waktu dan tenaga gitu. Dan setelah software kasir ini dibuat, dapat mempermudah mendapatkan informasi penjualan dengan adanya menu produk dan penjualan gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet di buku kas besar harus nyari misalnya produknya produk HP A gitu. Jadi harus dicari produk A ini totalnya ada sekian gitu. Jadi nggak usah perlu lagi gitu. Lalu dengan software ini juga pengguna akan dengan mudah menambahkan produk dan harga yang baru gitu. Jadi harga produknya itu akan lebih gampang diperbarui gitu. Jadi nggak usah nanya-nanya ke bosnya gitu, bos ini berapa harga sekarang gitu. Jadi nggak usah perlu diingat-ingat gitu, salesnya juga nggak usah diingat-ingat. Misalnya produk HPS gitu, produk HPS ini bulan kemarin harganya segini, sekarang turun kayak apa naik gitu. Jadi nggak usah dihafalin terus gitu. Jadi kan mempermudah gitu, mempermudah transaksi gitu. Dan jika stoknya tersedia pasti akan muncul di daftar produk. Nah, jika stoknya habis pasti nggak akan muncul. Karena apa? Karena sudah dihapus oleh bosnya itu sendiri gitu. Di daftar produknya itu nanti kan bisa dihapus, nanti bisa dihapus gitu jika produknya emang sudah habis gitu. Nah, lalu di hasil dari pengolahan data software ini juga berupa struk transaksi dan laporan penjualan gitu. Jadi seperti saya bilang tadi sebelumnya, bahwa ada bukti konkretnya seperti nota perintannya itu akan keluar gitu. Jadi biasanya kan yang saya sudah bilang, untuk kasir itu menggunakan printer thermal ya. Printer thermal itu biasanya kertasnya itu ada yang 2 ply sama 3 ply gitu. Jadi ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar yang warna putih sama merah sama kuning, atau putih sama merah gitu yang tebal gitu. Ada 3 lembar gitu. Jadi misalnya buat si pembeli kasih yang warna putih, terus
yang merah bukti salesnya sudah melakukan penjualan, lalu kertas yang selanjutnya itu buat data cadangan gitu, buat nanti pada saat diekspor data penjualannya ada bukti sahnya juga gitu, jadi nggak ada keuzonan gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Dadah.